Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk ke minggu yang kedua bulan Agustus ini, tanggal 8. Minggu lalu kita berbicara tentang The Galactic War atau perang antar bintang. Entah Bapak Ibu Saudara tersentuh dengan apa yang saya bagikan ini atau tidak, tapi ada orang yang mengirimkan pesan kepada saya bahwa mereka diberkati dan ada yang berkata bahwa topik ini jarang atau hampir tidak pernah dibicarakan oleh pendeta yang lainnya dan mereka merasa tergugah oleh firman Tuhan ini. Nah, saudara, hari ini kita akan berbicara tentang the greatest deception atau penipuan yang terhebat, terbesar. Khotbah saya ini bukan sekedar eisegese atau konsep teoritis yang ada di kepala saya untuk disuntikkan pada pikiran Anda, tetapi merupakan hasil pergumulan saya dengan firman Tuhan berdasarkan observasi saya dengan kehidupan yang ada. Apa yang saya sampaikan di dalam khotbah-khotbah saya adalah jujur dari hati yang saya yang tulus. Ya, saya mengamati ending atau akhir banyak orang dan Tuhan mengizinkan saya yang berumur saat ini ya cukup panjang dan saya dapat membaca kisah-kisah mereka dan mempelajarinya agar bermanfaat untuk saya ajarkan kepada kita semuanya. Dengan berharap Anda tidak salah melangkah dalam kebodohan. Ya, memang tiap orang berhak memberikan penilaiannya sendiri, tidak ada pemaksaan, tidak ada keharusan untuk mempercayai apa yang saya sampaikan, tetapi bijaksanalah demi nasib Anda sendiri. Jika Anda ditanya orang mengapa Anda beragama, maka apapun latar belakang Anda, suku, ras, dalam hati kecil Anda akan berkata, karena ada sesuatu yang berkuasa yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata atau oleh panca indera kita, tetapi kekuatan tersebut dapat dirasakan langsung atau tidak langsung oleh kita semuanya. Dan Anda akan berkata bahwa Anda membutuhkan kekuatan tersebut untuk protection atau perlindungan, blessing untuk berkat, dan tentu untuk future life atau kehidupan yang akan datang. Masyarakat kuno telah menyadari kekuatan-kekuatan tersebut. Mereka hidup dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, kemudian berkembang mempercayai agama-agama primitif yang melibatkan banyak dewa-dewi, ya. Masing-masing dewa-dewi tadi mempunyai tugas sendiri-sendiri dalam mengatur alam raya ini. Setiap bangsa kuno, ya misalnya bangsa Yunani, bangsa Persia, bangsa Mesir, bangsa Romawi, Viking, dan sebagainya itu mempunyai dewa-dewa pujaan mereka dan memiliki nama masing-masing, ya. Dan mereka rata-rata memiliki the supreme god atau dewa tertinggi seperti Zeus bagi orang-orang Yunani kuno atau Thor bagi bangsa Viking. Ya. Salah satu perbedaan antara binatang dan manusia adalah bahwa manusia tidak pernah memiliki pola hidup yang tetap, mengalami perubahan terus dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sehingga selera manusia pun selalu berubah sesuai dengan keadaan zaman. Demikian juga nama ilah pujaan manusia pun berubah sesuai dengan selera zaman. Namun ada karakteristik atau fungsi yang selalu sama, yakni selalu berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia. Nama dewa atau ilah selalu berubah dan berbeda dari satu bangsa ke bangsa yang lainnya. Tetapi setiap bangsa kuno selalu mempunyai dewa-dewi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka pasti punya dewa kesuburan karena masyarakat kuno sangat bergantung kepada kehidupan agraris. Dan pertanian dan peternakan membutuhkan dukungan alam. Jadi mereka membutuhkan satu sosok dewa yang mengatur iklim, yang mengatur cuaca, dan mereka perlu menyembah dewa atau dewi kesuburan tersebut untuk kepentingan kehidupan mereka. Bangsa-bangsa kuno mempunyai dewa perang seperti Ares pada bangsa Yunani dan Mars bagi bangsa Romawi. Karena bangsa-bangsa kuno selalu mengalami peperangan. Di masa lalu tidak ada etika peperangan, tidak ada konvensi Jenewa yang mengatur perang dan mengatur tawanan perang, ya. Maka bangsa-bangsa kuno membutuhkan dewa perang untuk menang perang supaya mereka tidak dimusnahkan oleh lawan mereka. Mereka punya dewa laut seperti Neptunus bagi bangsa Yunani demi keselamatan pelayaran mereka. Dewa-dewa itu pada dasarnya diperlukan atau lebih tepatnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Bahkan ada dewa cinta namanya Cupid untuk mereka bisa menikmati kasih antara laki-laki dan perempuan.
Otak kita selalu berpikir tentang kenikmatan dunia dan otak kita selalu dihantui dengan ketakutan mengalami kesukaran, kemiskinan, dan segala masalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita orang yang beragama ini kita mengenal ya pada zaman sekarang ini hanya ada satu Tuhan yang memperkenalkan diri sebagai Allah yang Esa. Artinya Allah yang kita kenal itu Allah yang tidak ada yang lainnya dan kita mengenal dan mengakui Allah yang benar adalah Allah yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Singkatnya kita bisa melihat gambaran Allah yang dikenal Abraham, Ishak dan Yakub melalui kitab-kitab Perjanjian Lama. Namun pola atau dasar berpikir manusia lama di dalam Perjanjian Lama, keturunan Abraham, yaitu orang-orang Israel, masih tetap sama dengan bangsa-bangsa lain, yakni masih seputar satu, memikirkan keturunan yang hebat dan banyak. Dua, berkat jasmani materi. Tiga, perlindungan. Empat, harga diri, kejayaan pribadi atau bangsa. Dan ini sangat menonjol kelihatan pada doa Yabes di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10. Sampai ada gereja saat ini yang suka sekali menyanyikan lagu Yabes tadi. Ya, doa Yabes tadi. Hanya saja Allah dapat menyediakan semua yang dibutuhkan manusia pada perjanjian lama itu secara sendirian. Dia tidak perlu membutuhkan companion atau rekanan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh umat pilihan pada waktu itu, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, saudara, jika Tuhan sepertinya memanjakan orang-orang perjanjian lama, yakni bangsa Israel, dengan memenuhi 4 pokok kebutuhan orang-orang perjanjian lama tadi, yakni keturunan, berkat jasmani materi, perlindungan, harga diri dan kejayaan. Lalu pertanyaan kita adalah, apakah hal itu sesuai yang diingini oleh Tuhan? Apakah hal itu juga berlaku untuk umat perjanjian baru? Saya adalah orang yang sangat setia dalam prinsip normatif, prinsip yang dasariah, yakni hal-hal prinsip atau kebenaran dasar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang saya pegang dengan teguh. Dan Bapak Ibu Saudara, saya terlatih setia sejak saya masih di kelas 4 SD. Saya mengenal Tuhan melalui apa yang diajarkan oleh guru-guru saya. Dan Tuhan melatih saya untuk terus memegang iman tersebut walaupun saya mengalami kesulitan dan tantangan dari orang tua saya yang tidak mau mengakui ketuhanan Yesus. Tetapi saya juga dilatih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang realistis. Artinya saya suka mengamati hasil-hasil atau ending dari setiap kejadian atau suatu situasi atau perjalanan hidup seseorang. Saya suka membuat observasi atau pengamatan dan logika berpikir saya sering mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi, maka Bapak Ibu, data otentik adalah penting bagi saya. Jadi saya perlu untuk membuktikan ketika seseorang berbicara ini memiliki fakta atau bukti apa tidak gitu. Rasa keinginan tahuan saya sangat kuat, kemauan belajar dan menyelidiki saya itu kuat sekali ya. Terus terang, saya itu orangnya kepoan ya. Saya ini pengen tahu, apalagi kalau ada hal-hal yang belum jelas dan itu merangsang keinginan tahu saya. Dan pengalaman orang-orang beriman atau para jenderal-jenderal rohani yang saya pelajari kisah-kisahnya dan orang-orang yang ada di sekitar saya, teman-teman saya mempelajari bagaimana mereka hidup dan bagaimana hidup mereka berakhir, yaitu untuk mereka yang sudah lewat ya. Saya dapat belajar banyak dari pengalaman mereka. Lalu saya melihat dari Alkitab apa yang dikatakan oleh Tuhan dan rasul-rasulnya, dan saya menarik satu benang merah untuk saya bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya melihat banyak orang yang menjalani hidup dengan keliru, meyakini sesuatu dan mengajar sesuatu yang keliru. Kenyataan ini mendorong saya makin merenungkan ajaran Tuhan Yesus dan rasul-rasulnya yang sejati, dan ini yang akan saya ajarkan pada Anda hari ini. Saya sih mendorong Anda punya semangat belajar pada Tuhan dengan kuat. Itu akan bermanfaat sekali buat Anda supaya Anda tidak mudah ditipu oleh iblis. Menurut penelitian psikologi, ya, semakin tua seseorang, rata-rata orang menjadi semakin bijaksana. Karena orang-orang yang makin lanjut umurnya, mendekati umur 60, itu mulai menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanannya. Sehingga mereka lebih mudah meredam emosinya,
dan memaksimalkan kedua belah bagian otak untuk mengendalikan atau mengolah emosinya. Lalu orang makin tua mestinya makin bijaksana dan lebih tenang dalam menyikapi segala sesuatu, tidak emosional lagi dan lebih berpikir panjang, lebih bijaksana. Tentu teori ini tidak selalu jadi patokan, sebab selalu terjadi deviasi sifat di tengah jalan ya. Ada banyak orang tua yang tetap tidak bijaksana memutuskan jalan hidupnya. Saya nasihatkan kepada Bapak Ibu Saudara dalam belajar akan kebenaran, jangan sekali-kali mempertahankan hati yang keras, gengsi atau harga diri, sehingga engkau menutup untuk diajari. Tetaplah belajar dengan bijaksana, yakni mempertimbangkan segala sesuatu dengan meminta petunjuk Roh Kudus, supaya dapat mengerti segala perkara yang terjadi dan saudara mendapat terang dari Tuhan untuk mengerti kehendak Bapa. Dan saya belajar bahwa apa yang dipikirkan umat perjanjian lama itu tidak selalu berguna untuk mereka sendiri. Ya, apalagi untuk kita yang di dalam perjanjian baru ini. Tidak semua kemakmuran dan hal-hal yang ajaib itu dapat mendewasakan seseorang yang percaya kepada Tuhan atau membuat orang makin mengerti siapa Allah. Ya, kalau mujizat, kuasa, kemakmuran, ya, kesembuhan ilahi itu bisa membuat orang makin dewasa rohani, maka tidak perlu Tuhan berbicara kepada Hosea di pasal 4 ayat 6 bahwa umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan aku, ya. Kenyataannya Israel walau mengalami banyak tanda dari Tuhan, tetapi sejarah membuktikan bahwa iman dan kesetiaan mereka pada Allah ternyata sangat rapuh. Minggu lalu saya sampaikan sekalipun kebangunan rohani yang dibawa oleh Musa sangat spektakuler, dan saya rasa tidak ada orang yang dapat mengulanginya lagi. Tetapi toh 3 juta orang Israel yang keluar dari Mesir itu tidak sampai ke Kanaan, tidak sampai ke tanah perjanjian. Satu persatu berguguran tewas di padang gurun selama perjalanan mereka muter-muter 40 tahun. Jadi jelaslah tujuan mujizat Allah yang diberikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu dan tanda-tanda ajaibnya itu tidak selalu bertahan lama di hati manusia. Generasi selanjutnya selalu tidak dapat bertahan menghadapi godaan-godaan untuk memberontak kepada Allah. Maka jelas hukum atau tatanan lama tidak dapat mengubah hati manusia dengan serta-merta. Tuhan Allah telah mengirimkan banyak nabi untuk memperingatkan, menegur orang-orang Israel selama berabad-abad, tetapi mereka tetap mengalami jatuh bangun. Ya, kenapa? Karena sinful nature atau naluri dosa itu tidak bisa dikendalikan dengan seperangkat hukum agama. Dan saya bisa membuktikan beberapa banyak tokoh agama, apapun agamanya yang saat ini sekalipun ya, yang terlibat dengan penyalahgunaan seks. Beberapa banyak dari mereka yang terlibat dengan intrik-intrik politik, kekejaman, manipulasi kekuasaan. Itulah yang disadari oleh Paulus dan rasul-rasul lainnya bahwa nature kita sudah sangat kental dengan dosa. Ya. Nah, ketika masanya untuk berubah tiba, Bapa di sorga kirim Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus tampil di dunia ini, tetapi sayangnya tidak banyak orang mengerti dia. Ya, bahkan murid-muridnya nggak sungguh-sungguh menangkap pesan beliau. Karena mereka berpikir secara duniawi, sedangkan Tuhan Yesus mengemban misi yang berbeda. Tuhan Yesus sedang memperkenalkan kehidupan yang berbeda walaupun manusia masih berada di dunia ini dan memakai pikiran dunia. Kedatangan Tuhan Yesus di dunia pertama kali sebetulnya mau menampilkan tujuan Bapa yang sejati untuk kita, untuk manusia. Tuhan Yesus membuka selubung yang selama ini menutupi pengertian manusia. Nah, pengajaran Tuhan Yesus juga membuka rahasia apa yang dikehendaki Bapa, di mana umat Tuhan tidak dikehendaki sekedar jadi orang baik menurut standar umum, standar moral umum, ya. Standar dan tuntutan Tuhan itu dinyatakan itu makin ketat, ya makin ketat. Maka di sini kita bisa melihat cara membangun iman di dalam perjanjian baru itu sangat berbeda dengan yang Tuhan terapkan di dalam perjanjian lama. Nah, sayangnya banyak pengkhotbah di zaman now ini menempatkan tokoh-tokoh perjanjian lama pada posisi yang keliru untuk konteks perjanjian baru.
Saya harus akui di masa lalu saya memandang tokoh-tokoh perjanjian lama itu seperti imajinasi anak-anak kecil, anak-anak belum remaja ya, tentang superhero seperti Superman, Wonder Woman, Spider-Man, ya Iron Man dan lain-lain ya. Yang kami lihat adalah kehebatan, kejayaan, dan kesaktian para pendekar perjanjian lama. Dan itu kita paksakan untuk diterapkan di dalam jemaat perjanjian baru. Bagaimana mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, bagaimana mereka menjadi kaya dan sukses. Ini yang disebut kita suka bernostalgia dengan hal-hal yang lama. Kita suka bernostalgia dengan masa lalu. Ini sama dengan orang yang kecanduan rokok, minuman keras, narkoba, seks bebas, yang selalu ingin mengulang kenikmatan yang lama. Saya kira hanya sedikit orang Kristen termasuk Anda ya yang saat ini mendengarkan khotbah ini yang memiliki kesadaran tentang bahayanya kecanduan dengan nostalgia lama tadi, yakni kenikmatan duniawi, terutama anak-anak muda zaman now. Kita suka menjadi tertarik mengulas kisah-kisah spektakuler dalam perjanjian lama. Ya, kita terpesona dengan kuasa yang dimiliki Yosua saat merobohkan benteng Yeriko. Kita terpesona dengan kuasa Elia menurunkan api dan membakar korban yang dibasahi dengan air dan membungkam nabi-nabi Baal. Kehebatan yang dialami Raja Yosafat, Raja Hizkia, bagaimana kuasa supranatural Allah itu menghancurkan musuh yang kuat yang mengepung Yerusalem pada waktu itu. Dan mereka sebetulnya tidak punya harapan, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya membabat habis musuh-musuh mereka. Kita lebih tertarik membahas bagaimana meraih kemakmuran, kejayaan, kelimpahan materi seperti yang dialami oleh Ayub, Raja Salomo, Raja Hizkia, Daud, ya, atau kesuksesan para patriark Israel yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka menjadi makmur, mereka menjadi kaya dengan kambing domba ternak mereka. Bapak Ibu, kita seringkali terobsesi dengan sensasi pengalaman karunia-karunia roh, pengalaman supranatural, keajaiban-keajaiban seperti membuat mujizat yang diperagakan oleh Elia, Elisa, dan tentu kita suka mengaca kepada mujizat yang dipresentasi atau yang digelar oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita terlalu kagum dengan bahasa roh, dengan penglihatan-penglihatan. Nah, bagi para pengkhotbah seperti saya dewasa ini ketika dapat membangkitkan sugesti, keyakinan akan mujizat pada jemaat, atau memang Tuhan sedang mempercayakan anugerah kuasanya pada seorang pengkhotbah yang seperti saya ceritakan pada masa lalu, ya saya mengalami itu, saya menikmati itu, maka itu akan menjadi daya tarik untuk memperkaya diri atau untuk meninggikan diri sebagai orang VIP-nya Tuhan, very important person-nya Tuhan atau orang pentingnya Tuhan. Bagi jemaat yang menikmati khotbah-khotbah nostalgia lama tersebut, misalnya ketika ia bangkrut atau miskin atau hidup susah, maka setidaknya khotbah-khotbah tersebut itu memberikan gairah baru untuk maju, untuk mendapatkan kesuksesan, atau untuk tidak terpuruk dalam keputusasaan, yaitu cukup mengena ya, cukup pas ya. Jika ada jemaat yang sedang sakit, maka khotbah-khotbah yang menguatkan, khotbah-khotbah yang mendorong orang memiliki iman akan kuasa Allah yang ajaib, maka dorongan positif tersebut akan membangun semangat hidup dan menghidupkan hormon-hormon positif seperti endorfin, dopamin, yang akhirnya dapat menyehatkan mereka atau benar-benar terjadi mujizat Tuhan. Ya, dan saya tidak menampik mujizat Tuhan karena saya juga melihat dan mengalaminya sendiri. Ya, tentu khotbah-khotbah seperti itu di masa darurat itu tidak salah dan itu memang diperlukan untuk jemaat-jemaat yang lemah iman atau yang sedang mengalami kesulitan berat. Tetapi seperti yang saya katakan pada beberapa waktu yang lalu, kita tidak bisa terus-menerus hidup dengan makanan yang lembek. Kita tidak boleh hanya tinggal di wilayah mujizat, kemakmuran, kesejahteraan semata-mata. Itu semua hanyalah makanan-makanan bayi rohani dan Alkitab mengajarkan supaya kita beranjak menjadi dewasa rohani. Kita harus tinggalkan makanan yang lembek-lembek tadi. Kita harus hidup di dalam kedewasaan rohani, makan makanan yang keras, mengerti tanggung jawab. Jadi, di Perjanjian Lama, Tuhan hanya menekankan kesetiaan melalui hukum tanpa terlalu menilai hati. Maksudnya, jika umat Perjanjian Lama sudah mempersembahkan korban di Bait Allah,
Jika umat Israel sudah memberikan persepuluhan, sudah melakukan 10 hukum Tuhan, jika umat Israel tetap beribadah kepada Elohim Yahweh di bait Allah, maka itu sudah cukup bagi standar perjanjian lama. Tetapi keinginan Tuhan tidak hanya sampai sebatas itu. Tuhan mau kita mengalami kesempurnaan. Ya, makanya di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20 Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu di kayu sunenmu itu tidak lebih daripada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat tadi, itu mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki kesalehan yang tinggi. Dan Tuhan menuntut kita lebih tinggi daripada mereka. Coba camkan itu. Apapun alasanmu, apapun dalihmu, Tuhan memiliki tuntutan seperti itu. Tuhan mau kita tidak memiliki kecacatan hati. Seperti ada tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11. Jika segala sesuatu akan dihancurkan dengan cara ini, bagaimanakah seharusnya kamu hidup? Bukankah kamu harus hidup suci dan mengabdi kepada Allah? Dalam terjemahan LAI, terjemahan baru, berkata demikian. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya ulangi, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup suci berasal dari kata hagiais anastropais, ya. Dalam bahasa Inggrisnya holy conduct atau cara hidup atau menerapkan tatanan hidup yang suci, yang kudus. Dan kesalehan atau eusebeiais itu artinya cara hidup yang ilahi, cara hidup yang meneladani Tuhan. Nah, Tuhan bilang, ya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8 terjemahan AYT, diberkatilah mereka yang bersih dalam hatinya, sebab mereka akan melihat Allah. Kalau terjemahan baru, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi Matius pasal 5 ayat 8 ingin mengatakan kepada kita, kalau engkau tidak bersih hatimu, kalau engkau tidak murni hatimu, tidak suci hatimu, engkau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan, engkau tidak akan pernah diterima oleh Tuhan. Suci di sini menggunakan kata kataroi yang artinya pure, clean, clear, ya, murni, bersih, jernih. Nah, titik pusatnya adalah tanpa memiliki hati yang bersih, jernih, murni tadi, Anda tidak akan melihat Allah. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, terjemahan ayat itu mengatakan, kejarlah perdamaian dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Ini sama dengan Matius pasal yang kelima tadi. Ya, di dalam terjemahan baru dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara, ada kata kejarlah kekudusan. Ini berarti kekudusan, kesucian itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit bleng diterima oleh kita, tetapi adalah suatu usaha yang harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Karena orang mengejar itu tidak mungkin dia hanya berdiam dan berkata, saya sampai ke sana, saya percaya saya akan sampai ke sana. Tidak bisa, dia harus melangkah dan berlari, itu yang namanya kejar. Ya. Kata kekudusan berasal dari kata hagiasmon, artinya holiness atau kekudusan, purification atau kemurnian. Jadi jelas sekali Allah menaikkan level spesifikasinya kepada umat pilihannya, yaitu umat perjanjian baru, bukan lagi kepada pemenuhan aturan hukum semata-mata, hukum agama, ya. Jadi kalau saudara bisa melakukan hukum ini, saudara terus dianggap sudah beres, ternyata tidak, ya. Tetapi Tuhan menuntut tingkat kesempurnaan, kemurnian hati, benar-benar pure, benar-benar clear, benar-benar murni, benar-benar jernih, ya. Nah, itu tentu tidak mudah. Tidak mudah kita mengerti karena kita dari kecil hanya diajari untuk sekedar memenuhi pemenuhan standar hukum agama atau kelakuan baik yang dapat dinilai dengan panca indera kita. Misalnya, kita rajin ke gereja, orang rajin gereja sudah dianggap baik. Setia mempersembahkan perpuluhan. Nah, kita dulu kan diajarin mempersembahkan perpuluhan gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jangankan kita memberi segenap hidup kita, kalau membayar perpuluhan aja kita masih Senin Kemis ya, kita tidak mungkin bisa mempersembahkan hidup sepenuhnya seperti Galatia pasal 2 ayat 20. Terus setia melayani khotbah-khotbah baik di Komsel ataupun di pos-pos misi atau mengajar di sekolah minggu, menjadi worship leader, pemimpin pujian, pemusik dan lain-lain.
Kalau kita sudah melakukan seperti itu di masa lalu, kita merasa, wah diri kita ini sudah bagus, sudah melayani Tuhan. Lalu sekarang kita diperhadapkan pada kehendak Bapa yang ukurannya bukan sekedar yang bisa diukur dengan panca indera, tetapi kedalaman hati kita. Maka kemarin saya bilang bahwa Tuhan Yesus tidak membawa agama Kristen. Salah besar jika orang mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya membawa agama Kristen, lalu sekedar membawa kitab Injil dalam arti hanya membawa seperangkat hukum agama. Terus kemudian bisa diganti dengan perangkat hukum agama yang lainnya. Yang berisi ini boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, ini naif sekali kalau kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus hanya membawa seperangkat hukum agama untuk kita taati. Saya katakan bahwa Tuhan Yesus mengadakan revolusi hati, yaitu perubahan mindset atau cara berpikir, perubahan karakter, dan itulah yang disebut jalan hidup atau the way of life. Ya, dan itu tidak bisa diukur dengan panca indera. Siapakah yang bisa mengukur ketulusan? Siapakah yang bisa mengukur kerendahan hati dan kelemah lembutan? Siapakah yang bisa mengukur penguasaan diri? Itu nggak ada tolak ukurnya kan? Siapakah yang bisa mengukur damai sejahtera dan sukacita di dalam hati seseorang? Nah, ujiannya adalah ketika Anda sakit, jatuh miskin, bangkrut, dikhianati istri atau suami, orang tua menelantarkan Anda saat masih kanak-kanak. Dapatkah Anda tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita walaupun kondisi keadaannya sulit? Ya, saya percaya orang yang belum menyentuh Tuhan akan sulit mengerti apa artinya lahir baru. Orang yang telah mengalami lahir baru itu apapun keadaannya dia akan bisa mendapatkan damai sejahtera dan sukacita ilahi. Nah, siapa yang dapat mengukur kasih, apalagi kasih agape yang tanpa syarat? Orang bisa menikahi seorang wanita yang cantik atau pria yang kaya, yang ganteng, karena menikah dengan orang-orang yang seperti itu pasti sangat menguntungkan dan dapat menjadi kebanggaan keluarga bagi yang menikah itu. Ya, tetapi untuk mengasihi orang asing yang tidak memberi keuntungan apa-apa, belum tentu bisa loh Anda. Apalagi mengasihi musuh. Dan itulah pondasi iman yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Guru-guru agama lain hanya bisa meniru kemiripan Tuhan Yesus, ya, ajaran Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak melihat ada yang begitu pure, begitu murni seperti Tuhan Yesus. Silahkan Anda buktikan deh. Orang bisa berbuat baik, menolong orang yang pernah menolong sebagai balas budi. Tetapi membantu orang yang tidak dikenal, apakah bisa? Ya, orang bisa membantu menolong orang yang pernah menolong Anda, tetapi orang yang merugikan Anda, apakah Anda mau berbuat baik seperti itu? Ya. Bisakah memberi sejumlah uang yang relatif banyak kepada orang yang belum pernah memberikan keuntungan kepada Anda dengan tulus, ya? Orang bisa saja berkata, "Aku memaafkan kesalahanmu." Tetapi orang masih bisa menyimpan kepahitan yang dalam hatinya karena pengalaman pengkhianatan yang parah gitu. Nah, orang belum tentu bisa menerima orang yang bersalah tadi dengan hati yang tulus ya. Siapakah yang dapat mengukur kepahitan seseorang? Saya punya teman yang melayani di satu gereja dan tesis S2-nya dalam sekolah Alkitab, sekolah teologi tentang luka batin, dan beliau bercerita ia banyak melayani pendeta-pendeta yang terluka batinnya dan sulit mengampuni. Dan saya melayani banyak pria dan wanita yang disakiti oleh pasangannya sedemikian rupa dan itu menggores hatinya sehingga sulit untuk bisa menerima pasangannya, apalagi mengampuni pasangannya. Dan anak-anak muda yang dilukai oleh kelakuan orang tuanya yang tidak siap menjadi orang tua, orang-orang yang hanya bisa berhubungan seks dan menjadi pabrik anak, tetapi tidak siap menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Anak-anak muda ini begitu terluka oleh kondisi orang tuanya tadi. Dan mereka bisa sulit untuk bisa menerima kenyataan itu. Siapakah yang dapat mengukur kelicikan dan kemunafikan manusia? Siapakah yang dapat mengukur pikiran ngeres seseorang pria ketika melihat wanita cantik? Bisa saja ia seorang pria yang kelihatannya santun atau mungkin seorang pendeta atau pastor sekalipun, tetapi siapa yang tahu ia sedang memendam bara cinta yang liar pada wanita lain yang bukan istrinya. Siapakah yang dapat menilai seorang wanita itu bersifat gold digger yang hanya memanfaatkan kekayaan suaminya untuk kesenangan mata dan keangkuhan hidupnya, atau seorang wanita yang memiliki sifat alpha female, yaitu wanita yang tidak mau ngalah pada suami, wanita-wanita yang mau menguasai suami, ya, siapa yang dapat menilai seperti itu? Jika kemarin kita membahas musuh besar manusia,
Sekarang saya mau mengajak Anda menyadari seberapa jauh ia telah menyelewengkan pikiran kita. Ya, musuh itu melakukan penipuan atau deception dengan luar biasa kepada manusia, supaya kita tidak pernah mencapai sasaran yang dikehendaki Tuhan. Dia mau kita meleset dan tidak memenuhi syarat kekudusan yang Tuhan tetapkan. Caranya sederhana, kita dibuat berpikir, berkeinginan, berambisi, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan. Pikiran kita dibuat meleset dari kehendak Allah. Anda pasti pernah melihat lomba memanah atau menembak, ya. Ada sasaran tembak berupa lingkaran-lingkaran seperti obat nyamuk bakar, ya. Saudara tahu kan? Ada lingkaran dari besar sampai kepada yang tengah itu yang kecil gitu. Jika pemanah atau penembak jitu itu berhasil mengenai lingkaran yang terkecil yang di tengah, maka ia tepat sasaran. Sebaliknya jika ia mengenai lingkaran yang lainnya yang luar, maka ia meleset. Ya. Demikian banyak orang meleset hidupnya dari sasarannya Tuhan. Ya, kemelesetan ini bukan karena takdir. Tuhan tidak pernah mentakdirkan seseorang agar meleset kemudian nyemplung ke neraka. Yang terjadi adalah karena orang tersebut mengambil keputusan atau memilih untuk meleset. Jika Anda menyalahgunakan hak kehendak bebas hanya untuk mencapai kesenangan diri sendiri, mengumbar hawa nafsu, mengumbar ketidaktaatan kepada Tuhan dan ketidaksetiaan pada panggilan Tuhan, maka Anda akan meleset, ya. Maka Anda telah meleset dari tujuan hidup Anda. Dan sayangnya kebanyakan dari Anda tidak menyadari sampai di mana dampak kemelesetan Anda terhadap hidup yang kekal nanti. Hidup yang akan datang nanti. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Sudah banyak orang muda maupun orang tua yang diajar oleh Tuhan, tetapi hanya sedikit yang menyadari tugas dan panggilan Allah. Hanya sedikit yang mau berjuang di pihak Allah untuk mempertahankan negeri. Sepertinya keluhan Tuhan sejak 2500 tahun yang lalu, ya sejak bangsa Israel kuno, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yeskiel di dalam Yeskiel pasal 22 ayat 30, keluhan itu masih berlangsung terus sampai hari ini. Tuhan berkata kepada Yeskiel, "Aku mencari seorang di antara mereka yang akan membangun tembok dan berdiri di celah di hadapanku demi negeri itu, sehingga aku tidak perlu menghancurkannya, tetapi aku tidak menemukan seorang pun." Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang ini betapa sulitnya menemukan orang yang sungguh-sungguh mau berpihak kepada Tuhan, mau berpihak pada kerajaan yang kekal. Selebihnya hanyalah orang-orang yang puas dengan beragama Kristen saja. Pernahkah Anda meresapi ratapan Tuhan Yesus di Lukas pasal 18 ayat 8? "Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka, akan tetapi ketika Anak Manusia datang, apakah ia akan menemukan iman di bumi?" Bapak Ibu Saudara, Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini berbicara tentang janda yang meminta pembelaan atas perkaranya kepada seorang hakim. Lalu Tuhan mengkaitkan dengan Allah yang punya kemauan mendengar dan mengabulkan doa umatnya. Kalau umatnya itu sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh meminta secara terus-menerus. Tetapi Tuhan mengakhiri perumpamaan itu dengan kalimat di ayat yang ke-8 tadi. Saya melihat ini tidak semata-mata berhubungan dengan ayat yang ke-7 yang berkata tentang orang yang siang malam berdoa kepada Allah dan doanya dikabulkan karena orang ini bertahan di dalam iman percayanya. Ayat 8 ini juga tidak berkata apakah masih ada orang Kristen di akhir zaman nanti, tetapi ayat ini berkata, seperti dinubuatkan oleh Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 8, bahwa orang Kristen di akhir zaman akan semakin sulit menerapkan iman yang benar dan yang tulus, yakni iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akan tiba waktunya kebanyakan orang Kristen hanya memiliki iman abal-abal, iman kanak-kanak yang hanya ingin dimanjakan tanpa mau mengerti tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti ini maunya diberkati saja. Dan mereka tidak tahan uji, mereka mudah teralihkan perhatiannya. Begitu mereka mengalami kegoncangan, mereka biasanya lari. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka mudah tertipu, lalu pergi dan meninggalkan panggilan Tuhan.
Jadi sekalipun semua doa orang Kristen dipenuhi Bapa Surgawi, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang ingin jodoh atau ingin anak diberi pasangan dan anak, yang rumah tangganya berantakan dipulihkan. Pertanyaannya adalah apakah orang-orang Kristen jenis ini tetap bisa memiliki iman yang murni atau genuine, asli? Apakah mereka lantas bisa diandalkan Allah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang tertunda? Apakah mereka bisa memiliki kesetiaan dan memberikan hidupnya secara penuh kepada Tuhan? Jawabnya, jika dikaitkan dalam firman Lukas pasal 18 dan 2 Timotius pasal 3, maka jawabnya adalah tidak. Lalu saya berpikir seperti itu, sepertinya saya mengabaikan 2 Timotius 3 tersebut. Tetapi sejalan umur pelayanan saya yang 32 tahun ini, saya membuktikan kebenaran firman itu. Tidak banyak orang yang punya hati setia kepada Tuhan, tidak banyak orang yang memiliki hati yang murni kepada Tuhan, yang tulus kepada Tuhan. Dan salah satunya bisa jadi adalah Anda yang mendengarkan khotbah ini tetapi tidak menanggap. Berikut ini adalah surat elektronik seseorang yang dahulu pernah saya muridkan tetapi sudah pindah ke Jakarta. Dia berkata, "Selamat pagi Pak, terima kasih terus-menerus diingatkan supaya kita tidak biarkan iblis kuasai pikiran kita. Tetapi kita harus benar-benar sadar apa yang Tuhan mau, yaitu rendah hati, berani menyangkal diri dari pesona dunia." Saya dengarkan khotbah ini sampai 3 kali, ya, dan benar. Saya teringat waktu dulu zaman kebangkitan rohani, tentu ini era 92 sampai 97 ya. Bagaimana saya merasa sedih di saat saya belajar Alkitab, bagaimana belajar tentang dosa. Ya, waktu itu orang-orang di sekitar Bapak gak ada yang hidup murni, bahkan semua yang pacaran pun melakukan yang gak berkenan. Saya menangis terlebih mendengar semua orang tidak setia. Mereka punya pikiran yang pendek, tetapi itu yang terjadi ya. Saudara, ini bukan tulisan saya loh. Ini tulisan salah seorang murid saya yang mengasihi saya dan berdoa untuk saya terus. Ini tulisan seorang yang mencintai Tuhan dengan tulus dan menghargai apa yang saya ajarkan dahulu. Dan saya tahu ia adalah salah seorang dari sedikit orang yang tetap setia dan murni hatinya. Beberapa strategi iblis untuk membuat orang meleset dari target yang ditetapkan oleh Allah. Satu, iblis akan mengirimkan orang-orang yang dapat mempengaruhi orang lain memiliki kelakuan yang buruk. Orang-orang akan didatangkan kepada Anda untuk mempengaruhi Anda, mempengaruhi kelakuan Anda, sehingga menjadi orang yang tidak bermoral, melakukan kejahatan, dan segala kerusakan jiwa. Lalu saya mempunyai teman waktu kuliah ya, pada awalnya rajin persekutuan di kampus, tetapi kemudian dia bergaul dengan teman-teman yang suka berjudi, lalu ia menjadi terikat dengan judi. Bahkan uang kuliahnya 1 semester itu dihabiskan untuk judi. Terus setelah itu saya tahu dia tidak suka lagi ikut persekutuan karena perhatiannya hanya untuk judi. Saya tahu ada seorang wanita yang awalnya seorang wanita yang normal, seorang istri yang baik, tetapi ia berubah menjadi lesbian dan meninggalkan suaminya demi kekasih lesbinya itu karena dia bergaul dengan wanita lain yang lesbi. Terus yang kedua, iblis dapat mencetak orang-orang pandai dan orang-orang pandai itu mengalihkan pikiran banyak orang dari rencana Allah. Orang-orang yang pandai tersebut mempunyai kemampuan mempengaruhi jalan pikiran orang lain. Mereka adalah pemikir-pemikir yang cerdas, pandai berorasi atau berpidato dengan kata-kata yang menarik perhatian, intonasi yang dapat menggait emosi orang. Dan orang-orang ini orang-orang jenius. Contohnya adalah Karl Marx. Kecerdasannya yang tidak dikuduskan melahirkan filosofi yang liar, yaitu komunisme. Dan komunisme ini melahirkan manusia-manusia yang kejam seperti Lenin, Stalin, Mao Zedong. Karena mereka tidak memiliki kendali lagi. Ya, mereka tidak mengenal adanya Tuhan. Karl Marx mengatakan bahwa agama itu candu masyarakat. Memang kekristenan pada waktu itu memang benar-benar rusak parah. Ya, tidak mencerminkan ajaran Tuhan Yesus. Kalau Karl Marx itu memperhatikan atau mempelajari Injil dengan benar, ia akan bisa melihat keindahannya, dia akan bisa melihat mutiara di dalam Injil. Tetapi Karl Marx hanya melihat tokoh-tokoh agama pada waktu itu sehingga dia menyimpulkan bahwa agama itu candu masyarakat, ya menipu masyarakat. Nah, ada orang-orang yang pandai berkhotbah, penuh karisma, tetapi melahirkan penyesat-penyesat yang diikuti banyak orang, seperti James Jones, David Koresh yang membawa ribuan orang mati bunuh diri. Ada Jeff Warren yang mengajarin jemaatnya hidup poligami, ya
menikah dengan banyak orang. Joseph Smith yang mengajarkan ada kitab lain selain Alkitab. Dan mereka berhasil melahirkan agama-agama baru, sekte-sekte baru, ajaran baru. Saudara, kehebatan iblis dalam menipu manusia adalah meyakinkan hati kita bahwa persepsi atau kesan dan buah pikiran kita, walaupun salah sekalipun, ya, itu seakan-akan benar. Orang-orang yang tertipu pikirannya, kelakuan mereka, sifat mereka, kesukaan mereka, hobi mereka, itu dianggap wajar. Bahkan yang lebih parah adalah ada yang berpikir mereka ada di jalan Tuhan, atau mereka menjadi alat Tuhan atau utusan Tuhan. Ini pengawuran yang luar biasa, penipuan yang luar biasa. Apapun yang dibawa orang-orang yang tanpa sadar adalah utusan iblis atau diperalat oleh iblis, itu mempunyai satu tujuan saja, yaitu menjauhkan manusia dari kebenaran yang memerdekakan. Mereka mengikuti kepalsuan-kepalsuan, mereka mengikuti tipuan-tipuan yang akhirnya membawa mereka kepada Hades atau neraka. Iblis mau manusia jangan sampai menyentuh firman Tuhan yang benar, ya. Sebab ketika orang bergaul dengan firman Tuhan yang benar, ia mengerti kebenaran, ia akan lolos dari maut. Yohanes pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan ini yang tidak dikehendaki oleh iblis. Ya, kalau ada manusia yang bisa lolos dari maut jebakannya. Sebab kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa memerdekakan orang dari belenggu dosa, dari belenggu maut. Yohanes pasal 8 ayat 31, Tuhan berkata, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya percaya ketika seseorang itu dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, otak mereka itu tiba-tiba akan menjadi terang dan menjadi jelas. Dan saya melihat ada banyak orang yang tiba-tiba disadarkan kepada kebenaran dan menyadari, oh inilah kehendak Tuhan, oh inilah hidup yang seharusnya aku jalani. Tapi memang orang butuh rendah hati untuk belajar kebenaran yang sejati, kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus. Kebenaran itulah yang dimaksud di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Namun mereka yang menerimanya, dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Kuasa atau eksosia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus melalui Injil Yohanes di sini adalah firman dan Roh Kudus. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan, aku tidak malu akan Injil, sebab Injil adalah kuasa. Kuasa ini kekuatan atau dinamis, dinamos, force, atau miraculous power. Saya ulangi, aku tidak malu akan Injil sebab Injil adalah kuasa Allah untuk keselamatan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian juga orang-orang Yunani. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Injil, kabar baik, firman Tuhan, itu adalah kuasa Allah yang membebaskan. Ibaratnya Tuhan itu menginvestasikan secara habis-habisan dalam keselamatan kita, ya. Maka saya nasihatkan pada Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh main-main dengan anugerah itu. Malangnya iblis sudah terlalu jauh menipu banyak orang, termasuk orang Kristen ya, sehingga menganggap remeh keselamatan itu. Banyak orang Kristen menganggap bahwa masih bisa berbuat dosa, masih bisa main-main melawan kehendak Allah, masih bisa menolak panggilan Tuhan, masih bisa melanglang buana di dunia ini. Sebab pikirnya Tuhan sudah mengampuni kok, sudah menebus kok. Apalagi ada yang mengajarkan dosamu yang akan datang itu sudah diampuni. Saudara, itu tipuan iblis. Memang Tuhan Yesus itu disalib dan dikatakan dia mengampuni dosa dunia. Dan orang-orang yang 2000 tahun kemudian baru lahir, yaitu zaman kita saat ini, ya, ini juga merupakan objek penebusannya. Kita juga mengalami penebusan Tuhan. Tetapi kita perlu untuk bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika bertobat sungguh-sungguh, kita harus mengambil komitmen kita mau mengikuti firman-Nya. Dan itu baru pengampunannya berlaku, baru itu efektif penebusannya. Tapi bukan berarti setelah kita menjadi Kristen dan kita percaya kepada Yesus, kemudian kita coba-coba untuk misalnya berbuat zina, coba-coba untuk menipu, coba-coba untuk hidup sembrono, sembarangan, ya semaunya sendiri, semau gue gitu ya. Lantas kita berpikir, oh saya sudah diampuni. Ya, kalau orang India mengatakan nehi, nehi, nehi.
ya. Itulah sebabnya di Matius pasal 19, ketika terjadi percakapan seorang muda yang kaya yang menanyakan kepada Tuhan apa yang harus ia perbuat supaya mendapat hidup yang kekal. Saya pikir orang ini pasti bukan sekedar kaya, karena dia menanyakan perkara-perkara rohani. Orang kaya biasanya tidak pusing dengan perkara-perkara rohani, nggak pusing dengan agama. Karena ngapain mikirin agama, wong saya sudah mendapatkan semuanya, saya sudah menikmati semuanya. Itu orang kaya kan, pikirannya seperti itu. Tetapi anak muda ini pasti bergaul erat dengan Taurat Musa, bergaul erat dengan urusan Tuhan, ya, atau mungkin malah dia memimpin salah satu sinagog di Israel pada waktu itu. Maka di ayat 18 dan 19 Tuhan itu memberikan jawaban, ya. Tuhan memberikan hukum Musa dan Tuhan berkata, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apakah Tuhan tidak tahu siapa pemuda itu? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa pemuda itu saleh? Di ayat 20, orang muda itu berkata kepadanya, "Semua hal itu sudah aku taati, apalagi yang masih kurang Tuhan." Bapak Ibu, Tuhan sangat tahu siapa pemuda itu dan apa yang dilakukan. Tuhan sudah tahu bahwa dia sangat saleh hidupnya, tidak melanggar hukum agama apapun. Tetapi sebagai orang yang berada di dalam lingkungan rohani, Tuhan sengaja mengumpan pertanyaan itu untuk melakukan 10 perintah Musa, melakukan hukum Taurat tadi, untuk memicu anak muda tadi berpikir lebih lanjut. Dan orang yang berada di dalam lingkungan rohani, pengaruh Roh Kudus itu kuat. Dan orang akan mudah tergelitik oleh Roh Kudus untuk mencari lebih dalam lagi. Lantas dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Pertanyaan itu adalah dorongan Roh Kudus loh. Saya pikir kita sering merasakan dorongan serupa, yakni dorongan untuk mengoreksi diri kita. Mungkin di antara Anda ada yang merasa bersalah karena Anda memikirkan sesuatu yang tidak berkenan, atau Anda berkata berbohong atau sedikit kasar kepada teman atau pasangan Anda, atau Anda memiliki kebiasaan suka pamer kekayaan misalnya. Mungkin Anda masih ada perasaan bersalah setelah melakukan segala sesuatunya itu tadi. Atau Anda merasa ada teguran kecil di dalam hati Anda. Nah, saudara, itu tandanya Anda masih berhubungan dengan Roh Kudus. Lain halnya jika Anda adalah seorang yang tebal kerak dosanya, yang menyeliputi pikiran Anda. Ada orang-orang ketika dia melakukan sesuatu yang mengerikan sekalipun, misalnya memaki dengan kasar, melakukan perzinahan, melakukan kebohongan, penipuan, melakukan pencurian, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kemabukan, lantas tidak merasakan apa-apa di hatinya, maka saya katakan jiwa orang tersebut itu sudah parah dan rohnya sudah mati. Nah, ada banyak orang Kristen sebetulnya seperti orang muda yang kaya tadi, ya, orang Yahudi tadi, yang masih mau mencari kebenaran, tetapi dunia terlalu menawan dia. Dan ketika Tuhan menawarkan kesempurnaan dengan syarat melepaskan kekayaan yang mengikat dia atau pesona-pesona dunia yang mengikat dia dan mengikuti Tuhan, saudara, banyak orang give up, banyak orang menyerah seperti orang muda kaya tadi. Mengapa? Yesus tidak memberikan jaminan apa-apa untuk menikmati kekayaan dunia dan itu tidak diminati banyak orang. Anda tahu bahwa semua orang yang melayani Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, ya, kecuali Yohanes, ya, mereka matinya dengan cara mengerikan. Mereka tidak menjadi kaya, tidak ada rasul-rasul yang menjadi kaya, makmur, sukses. Bahkan mereka mengalami kesusahan, kemiskinan sepanjang hidup mereka. Matius 19 adalah gambaran tentang jalan satu-satunya masuk di dalam kemuliaan Bapa adalah jika benar-benar mau mengikuti Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara tentang pengalaman Fransiskus dari Assisi, dari seorang anak orang kaya, bangsawan dari kota Assisi pada waktu itu, anak tunggal satu-satunya, mewarisi kekayaan orang tuanya, tetapi dia tinggalkan kekayaannya itu terus hidup membiara, menjadi seorang biarawan pada waktu itu. Ya, nah saya tidak berbicara seperti itu Saudara, tetapi maksudnya adalah mengikuti Tuhan Yesus itu. Apapun keadaanmu saat ini, apakah engkau seorang pengusaha kaya, apakah engkau seorang pelajar, apakah engkau seorang kepala rumah tangga, apakah engkau seorang karyawan, dan sebagainya, tidak peduli siapa Anda. Tuhan menginginkan Anda mengikuti jalan hidup Tuhan, hidupmu untuk Tuhan.
Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berkarya, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Tuhan, mengikuti cara Tuhan. Tidak kemudian saudara pergi menyembunyikan diri di gunung atau di tempat yang sepi, hanya berdoa, membaca firman Tuhan, menyanyi, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ya. Tetapi segenap hidupmu itu dipakai untuk membawa kemuliaan Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang lain. Nah, sekalipun iblis berusaha menipu Anda dengan mengiming-imingi kesenangan dunia seperti di dalam Matius pasal yang keempat kepada Tuhan Yesus, iblis itu mau coba jebak Tuhan Yesus dengan 3 hal. Yang pertama, jalan pintas, mendapatkan sesuatu tanpa melekat kepada firman Tuhan. Terus yang kedua, sensasi untuk mendapatkan pujian dan penghormatan dari manusia. Yang ketiga, kekayaan dan kekuasaan. Anda harus berani melawan dan meninggalkannya. Anda harus berani melawan umpan-umpan iblis, tawaran-tawaran iblis tadi. Lukas 14 ayat 33 dikatakan, begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antaramu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Artinya apa? Apa yang sedang Anda pegang saat ini, entahkah itu keluarga Anda, kekayaan Anda, perusahaan Anda, keahlian Anda, hidup Anda, kenyamanan Anda, itu adalah talenta-talenta dari Tuhan yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Saudara baca perumpamaan dengan talenta di dalam Matius pasal 25. Saudara, saya menasihatkan kepada Anda, jangan takut dengan tipuan iblis. Jangan takut dengan kemiskinan, ya, jangan takut. Saya melayani banyak mbah-mbah, ya, orang-orang tua di kampung yang hidupnya sangat sederhana. Mereka bekerja keras sampai tua untuk mendapatkan sesuap nasi, tetapi mereka bisa menerima hidup ini dengan sukacita. Ya, iblis banyak menipu orang dengan ketakutan pada kemiskinan, bahkan sampai mereka melakukan bunuh diri. Saya pernah mengenal seorang pendeta muda di sebuah gereja yang besar, yang dulu saya pernah menjadi anggota jemaatnya. Nah, beliau ini bunuh diri karena apa? Usahanya bangkrut. Nah, pendeta ini seperti saya, tidak hanya hidup dari khotbah saja, tetapi dia punya usaha yang nilainya miliaran dan punya rumah mewah di sebuah rumah yang mewah, ya, yang bergengsi gitu. Dan ketika omsetnya turun, dia putus asa, kemudian dia bunuh diri. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang seperti itu. Salah satu jemaat kita, karena hartanya disita sama bank, tanahnya disita sama bank, kebunnya disita sama bank, lantas dia bunuh diri. Nggak kuat menahan rasa miskin tadi. Atau melakukan korupsi, mencuri, bahkan menipu. Ya, termasuk menipu jemaat dengan khotbah-khotbah yang menakut-nakuti. Misalnya kalau engkau tidak memberi perpuluhan, Tuhan akan mengutukimu, hidupmu akan susah. Kalau engkau tidak mempersembahkan yang terbaik, buah sulung dan sebagainya, hidupmu akan tidak diberkati. Itu saudara keliru. Dan saya tidak akan memberi khotbah seperti buat saudara untuk menakut-nakuti saudara. Milikilah hati nurani yang tulus, yang murni kepada Tuhan. Jangan melayani Tuhan karena mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Saya pernah merasakan apa artinya tidak punya apa-apa ketika saya terbuang dari keluarga. Saya pernah menjalani hidup hanya bisa menyewa kos yang kamarnya tidak ada kamar mandi, tidak ada WC, sehingga saya harus pergi ke rumah kekasih saya pada waktu itu, ya, untuk mandi dan ke WC, ya. Tapi saya tidak pernah keberatan dengan cara hidup saya pada waktu itu. Saya tidak pernah bermimpi menjadi orang yang mampu pada waktu itu. Saya hanya sudah merasa cukup bahagia, ya, bisa dekat dengan Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu kebahagiaan saya pada waktu itu, dan pikiran saya cuma satu, melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, jangan takut dengan sakit penyakit. Saya pernah sakit gusi karena sariawan yang sakitnya bukan main dan membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Tetapi ketika saya sedang ngerasain nyut-nyut di gusi saya diingatkan Tuhan bahwa rasa sakit di neraka itu jauh lebih mengerikan dibanding dengan rasa sakit pada gusi saya. Maka saya diingatkan jangan pernah main-main dengan panggilan Tuhan untuk hidup benar dengan kudus. Jika Anda diperlakukan dengan tidak adil, jangan takut merasakan diskriminasi, sebab masanya cuma singkat. Jika engkau dikhianati suami atau istrimu berselingkuh, tidak perlu sakit hati, tidak perlu dendam. Jika engkau anak muda mempunyai orang tua yang brengsek, tidak perlu marah. Tidak perlu kecewa jika engkau tidak disekolahkan yang baik sama orang tuamu. Saya sudah merasakan bahwa keindahan yang tertinggi bukan karena memiliki pendidikan tinggi atau jabatan tinggi atau kekayaan, tetapi karena melayani Tuhan. Tidak perlu mencari kehormatan manusia, tidak perlu dihargai manusia, tidak perlu memiliki pengakuan dari manusia karena kekayaan.
Saya memegang prinsip seperti Paulus, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukuplah dengan talenta yang engkau punyai, lalu bekerjalah dengan rajin untuk menunjang hidupmu selagi kamu masih menumpang di dunia ini. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau engkau diberi kesempatan untuk lebih besar lagi, untuk lebih sukses lagi, itu puji Tuhan, tetapi itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Tipuan iblis yang mematikan lainnya adalah ajaran. Tadi saya katakan salah satu contohnya adalah ajaran Karl Marx yang menyesatkan banyak orang sehingga mengubah hati manusia menjadi binatang. Saya kira di dunia ini ada banyak keyakinan dan agama. Memang hanya beberapa yang berkesempatan menjadi besar dan memiliki banyak jemaat atau pengikut. Ada banyak filsafat yang mempengaruhi pikiran dan gaya hidup manusia. Di zaman Perjanjian Lama, orang yang melakukan penyembahan kafir akan mendapat hukuman yang keras berdasarkan hukum Musa pada waktu itu. Tetapi di zaman Perjanjian Baru, Yesus mengajarkan di dalam Matius pasal 5 ayat ke-45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak akan pernah menjadi anak-anak Bapa di sorga jika kita tidak bisa menerbitkan matahari kepada apapun orang. Jadi kita harus berbuat baik, sopan ya kepada semua orang, mengasihi semua orang, menghargai semua orang, menghormati orang lain. Ya. Matius 7 ayat 12, karena itu segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian juga kamu lakukan kepada mereka, karena inilah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, jika saudara ingin dihargai orang lain, maka saudara juga harus menghargai orang lain. Saudara nggak bisa segera nuntut engkau harus menghargai saya, sementara saudara menekan orang lain. Tidak bisa. Saudara harus adil pada orang lain. Termasuk kepada orang yang kafir, ateis sekalipun. Kita harus bisa menghargai kepercayaan mereka dan memberikan keleluasan mereka melakukan apa yang mereka percayai. Tetapi garisnya adalah jelas, bahwa kita tidak membiarkan pengajaran asing mencemari kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tidak boleh mencemari pikiran kita. Dewasa ini banyak orang Kristen bertoleransi mencampur iman Kristiani dengan okultisme, dengan perdukunan. Mereka mempelajari ilmu-ilmu kesaktian, walaupun alasannya cukup logis, yaitu misalnya untuk perlindungan diri. Kekristenan saat ini bertoleransi dengan ajaran-ajaran yang pada dasarnya sama dengan ajaran abad pertengahan, yakni mengawinkan Injil dengan emas dan kejayaan. Motonya Gospel, Gold, and Glory. Bahasa sekarang sih keren, yaitu prosperity. Pada zaman kolonialisme, mereka lakukan dengan senjata dan kekerasan. Monopoli ekonomi, monopoli politik. Tapi sekarang ini dibuat lebih santun, yakni dibungkus dengan perkataan iman, lebih tepatnya word of faith atau iman yang dapat mengubah segala sesuatu. Lalu kita mengklaim apapun kepada Tuhan, apapun yang kita maui supaya Tuhan merealisasikan. Saya tidak menyalahkan orang meminta kesembuhan atau perbaikan ekonomi, tetapi harusnya dilanjutkan dengan berkata kepada diri sendiri, untuk apa saya sembuh dari sakit penyakit? Dulu dalam kepolosan saya berdoa untuk orang-orang yang sakit, menuntut Tuhan menyembuhkan orang-orang tersebut. Memang mujizat terjadi, tetapi ternyata tidak berguna banyak untuk mereka. Ada banyak orang yang kembali kepada kubangannya yang lama. Nah, saudara, jika saudara berdoa meminta pekerjaan, saudara harus melanjutkan, untuk apa pekerjaan? Untuk apa keberhasilan usaha? Untuk apa dapat jodoh? Disinilah ujiannya, apakah Anda akan tunduk ke dalam tipuan iblis agar bisa mengumbar hawa nafsu kedagingan Anda setelah Anda mendapatkan semuanya itu, atau Anda menyadari Anda hanyalah alat Tuhan dan harus tunduk kepada otoritas Tuhan dan menggunakan segala sesuatunya untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pikirkan itu semua Bapak Ibu Saudara, pikirkan dan putuskan kemana Anda mau berpihak. Anda mau tunduk kepada tipuan iblis yang menyusup bertahun-tahun dalam pikiran kita, atau saudara mau buang itu semuanya sebagai sampah dan engkau mengambil pikiran yang baru, pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan dan menjadikan dirimu sebagai alat Tuhan. Amin.